Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matul Ghaya wa Taqrib Syekh Abu Suja Al-Isfahani, disyarahkan oleh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Sudah kita bahas kemarin masih di kitab tentang hukum jihad, seputar jihad. Itu sudah dibahas fai. Sekarang masuk ke pembahasan jizyah. Faslun fi ahkamil jizyati. Adapun ini itu suatu pasal tentang hukum-hukum jizyah. Wahia, dan adapun jizyah itu lughatan di dalam bahasa, ai fil lughati. Ismun, itu ismun. Adapun jizyah dalam bahasa itu ismun, itu nama li kharajin, untuk suatu yang dikeluarkan atau pengeluaran atau pungutan, maj'ulin, yang dijadikan ala ahli zimmati, atas ahlu zimmah atau kafir zimmi, ya, atas kafir zimmi. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan itu, dengan jizyah, li'anna jazat, karena jizyah itu jazat. Jazat ya jizyah, ini mencukupi, ai kafat, ini mencukupi anil qatli, dari peperangan. Ini enggak usah perang. Si kafir zimmi itu kan enggak ada kewajiban, maka dinamakan pungutannya sebagai ganti dia perang, itu dinamakan sebagai jizyah. Kemudian dan sekali lagi, jizyah ini bukan berarti Islam ridho dengan kekafirannya, bukan. Karena ridho bil kufri kufurun, ridho dengan kekufuran ya kufur juga. Tapi jizyah ini tadi itu adalah itu tadi, karena mereka tunduk kepada pemerintahan Islam dan mereka tidak ada syariat jihad, yang jihad adalah orang muslim. Nah, sebagai gantinya mereka membayar jizyah. Jadi bukan ketidakadilan, justru itu keadilan. Nah, sehingga saya ini secara bahasa kasar saja, mau tidak mereka diajak perang, ayo diajak jihad, tidak mau, ya sudah bayar jizyah. Bukan berarti oh Islam tidak adil, masa dipungut cuma, lihat dulu. Dan memang itu kebanyakan yang gembar-gembor gitu, baik di masalah jizyah, masalah yang lain yang sudah kita pernah sampaikan tentang hukum-hukum Islam. Yang gembar-gembor itu biasanya musuh Islam untuk gembosi orang Islam dari dalam. Celakanya si orang muslimnya sendiri ya ngerti, jadi mengikut apa katanya, ikut gonggongan anjingnya itu tadi. Orang bilang gini dia yakini. Hanya naudzubillah, kalau sampai ada orang Islam memusuhi syariat Islam sendiri karena ketidaktahuan tadi. Makanya kalau dikatakan ini kita bahas masalah jihad, nanti kita bahas masalah peradilan, walaupun tidak kelakon, supaya tahu ini loh, Islam itu juga mengatur, supaya paham bagaimana aturan Islam. Nah sekarang bagaimana mau ngajak mereka kepada syariat, sedangkan syariat mereka sendiri buta kepada syariat. Mengajak kepada keindahan Islam, bagaimana mereka tidak ngerti keindahan syariat. Ini bukan kita berarti muspro membahas seperti ini, kan nggak kelakon. Ya ada hikmahnya supaya kita tahu Islam itu mengatur semuanya. Kemudian dan jizyah ini, ya jizyah ini terbatas sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan nazala fikum Isa layak balul jizyah, dia tidak menerima jizyah pada saat itu, tidak menerima kecuali Islam. Karena yang diwajibkan jizyah ahlul kitab. Nah, ahlul kitab kan mengklaim kepada Nabi Isa. Nabi Isa nya sudah turun masih gak beriman juga.
Apa artinya jizyah? Maka jizyah sama Nabi Isa sudah tidak berlaku. Beliau hanya menerima Islam. Dasarnya jizyah itu surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah oleh kalian wahai orang muslimin orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, wala yuharrimuna ma haramullah, orang-orang yang Allah tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, hatta yu'tul jizyata, perangi mereka sampai mereka memberikan jizyah. Jadi perangi mereka sampai mereka memberikan jizyah sebagai tanda ketundukan kepada muslimin, kepada pemerintah Islam. Mereka memberikan jizyah. Ayyadin, daripada tangan mereka sendiri, wahum shaghirun, sedangkan mereka dalam keadaan hina. Juga Rasul mengambil jizyah ini dari Majusi di Hajar, di perbatasan Yaman. Kemudian kafat. Ini karena jizyah itu kafat anil qatl, mencukupi dari membunuh mereka, dari memerangi mereka, sehingga disebut dia jizyah karena mencukupi dari qatl, daripada memerangi ahli itu. Maka dia jizyah itu seolah muqabalah, seolah kompensasi atas kita tidak memerangi mereka dan mereka hidup damai di bawah lindungan. Muqabalahnya itu jizyah, itu kompensasinya. Kemudian wasyar'an, sedangkan secara syariat jizyah itu malun yaltazimu kafirun, harta yang terharuskan, diwajibkan orang kafir pada harta itu bi'aqdin maksusin, dengan akad khusus, dengan akad khusus. Panjang pembahasan ini. Nanti panjang, ini mungkin bersambung berarti jizyah. Bahasannya panjang. Jadi secara syariat, ya. Jadi jizyah secara bahasa artinya nama untuk suatu kharaj, satu pengeluaran yang dijadikan kepada kafir zimmi. Secara syariat harta yang diharuskan kepada orang kafir, ini kafir zimmi yang dimaksud, dengan akad tertentu, dengan akad yang khusus. Wa yustaratu yaqidah al-imam, itu disyaratkan apa hendaknya yaqidah mengakad hak akan jizyah tadi siapa, imam atau naibu, imam atau naib, wakilnya imam, entah apa namanya, presiden lah dulu, khalifah sebagainya, atau wakilnya. La ala jihadi takkid, bukan secara takkid, pembatasan waktu. Wa yaqulu, maka berkata si imam, aqrartukum bidaril Islam ghairil Hijaz, saya tetapkan bagi kalian, saya tempatkan kalian di Darul Islam, di negeri kaum muslimin selain Hijaz, karena Hijaz di wasiatnya Rasul sudah harus dikeluarkan orang kafir dari wilayah Hijaz. Hijaz itu termasuk Mekah, Madinah, termasuk Hijaz. Provinsi, salah satu provinsi dari Saudi itu Hijaz, masuk lingkup wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu nggak boleh
Orang kafir di situ, tinggal di situ. Makanya katakan ghairil Hijaz. Di Darul Islam boleh kalian tinggal di Darul Islam selain di Hijaz. Au adintu bi iqamatikum, atau saya izinkan dalam mukimnya kalian di Darul Islam, di negeri Islam, ala antab dulu, atas syarat kalian tabdulu menyerahkan siapa kalian akan jizyah wa tanqadu, dan tunduk siapa kalian li hukum Islam, kepada hukum Islam. Maksudnya tunduk pada hukum Islam itu hukum kemasyarakatan. Adapun ibadah mereka dijamin. Ibadah menurut ya agamanya maksudnya tunduk pada hukum Islam itu hukum kemasyarakatan. Kalau mereka mencuri, ya tunduk pada hukum Islam, hukumnya Islam. Mereka berzina, ya dihukum dengan hukum Islam. Walau qala al-kafiru lil imam, seandainya berkata orang kafir dhimmi kepada imam, ibtidaan, pada permulaan, ai fil ibtida, akrirni bidaril Islam, tetapkan kami atau tetapkan saya di negeri Islam, tempatkan saya di negeri Islam, kafa, maka itu mencukupi. Jadi imam yang bilang kepada kafir dhimmi, imamnya bilang saya tetapkan kalian di Darul Islam selain Hijaz, dengan syarat kalian memberi jizyah dan tunduk kepada aturan Islam. Itu lafadznya dari. Terus dia menerima, ya, atau nggak disyaratkan juga penerimaan. Pokoknya imam sudah bilang begitu. Atau si kafirnya yang bilang, tolong tempatkan kami di negeri Islam. Maka lalu menyetujui si imam, itu juga boleh. Wa syaraitu wujubil jizyah khamsu khisal. Dan adapun syarat wajibnya jizyah itu ada 5 perkara, yaitu baligh, berakal sehat. Maka anak kecil tidak ada jizyahnya. Yang dikenai jizyah itu per kepala, mulai dari anak yang sudah baligh itu yang dikenai jizyah. Jizyah itu dihitung per kepala. Baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki. Maka tidak ada jizyah bagi perempuan. Dan juga termasuk ahli kitab atau orang yang punya syubhatu kitabin, serupa dengan kitab seperti Majusi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nanti syaratnya belum ya, syaratnya jizyah. Sampai di jizyahnya dulu. Ini berarti episode 1 nanti bersambung ke episode berikutnya.